Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Nabi Muhammad ibn Abdullah. Oke, di sini bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman Allah bagi kesehatan ya, masih bisa tidur dan terus menerus bisa mencapai tidur yang nyenyak, yang maksimal gitu ya. Oke, mungkin di sini saya sedikit berbagi terkait metode ya, salah satu metode yang merupakan ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan hipnikjer kita ya, yaitu metode LCLS ya. Jadi LCLS, apa itu LCLS? Yaitu low carb low stress ya. Nah, ini merupakan metode yang mungkin sudah saya coba dan juga mudah-mudahan bisa diaplikasikan di teman-teman ya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa sembuh hipnikjernya insyaallah. Oke, jadi LCLS itu low carb pertama ya. Jadi low carb itu artinya kita mengkonsumsi karbo dengan jumlah yang rendah ya. Berapa jumlah yang rendah itu? Low carb itu sendiri terdiri dari 3. Yang pertama adalah yang sangat rendah ya, atau yang biasa kita sebut sebagai diet ketogenik ya, yaitu karbonya di bawah 20 gram ya sehari. Kemudian ada lagi moderate, itu 20 sampai 50, dan yang terakhir adalah liberal. Liberal itu 50 sampai 100. Ya, artinya itu dalam hitungan gram per hari ya. Contohnya begini, dalam nasi putih yang kita makan, satu piring itu kalau tidak salah sekitar 42 sampai 44 gram karbo. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam low carb ya, meskipun memang ada peraturan katanya nggak boleh makan nasi, tepung dan sebagainya, tapi kita di hitungan karbo aja, berarti kan karbo nasi itu hanya boleh kita makan satu piring selama satu hari ya, karena di bawah 50 gram ya. Nah, tergantung, kecuali kalau teman-teman pengen yang 100 gram, di bawah 100 gram ya, berarti kan 2 piring satu hari ya. Namun yang jelas low carb ini kan kita harus memahami dulu definisi karbo itu apa ya. Karbo memang banyak jenisnya gitu kan, dan juga ada istilah indeks glikemik, ada beban glikemik. Tentu jenis karbo yang kita makan akan berbeda. Makan sayuran, jangan makan nasi, makan tepung, makan roti ya, meskipun beratnya sama, tapi yang namanya indeks glikemik dan beban glikemik itu mempengaruhi cepat kenaikan gula darah ya. Namun yang jelas di sini adalah kita membatasi karbo ya. Memang di USDA sendiri aturan karbo itu paling maksimal di 325 gram ya, tapi apakah selama ini konsumsi kita itu beneran kurang dari 325 gram atau justru lebih ya? Kita lihat aja, sekali makan itu nasi berapa gram. Dalam 100 gram nasi terdapat 27 gram karbo. Kalau sekali makan kita 200 gram, kita sekitar 54 gram karbo ya. Hitung aja, kalau kita 3 kali makan itu baru dari nasi, belum tempe tepung, ayam tepung ya, gorengannya, minuman manisnya, itu kan semua berkarbohidrat. Karena sebenarnya karbohidrat itu kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak itu resikonya juga besar ya, khususnya apabila teman-teman sudah masuk ke dalam tahap prediabetes atau diabetes ya. Itu bisa mengurangi magnesium. Nah, magnesium itulah yang bisa mempengaruhi kerja saraf kita, sehingga mungkin kita magnesium defisiensi, sehingga kita terkena hipnikjer ya. Atau yang kedua, karbo itu juga bisa mereduksi atau mengurangi vitamin B. Nah, vitamin B itu dipakai tubuh untuk relaksasi ya. Ketika teman-teman nggak bisa relax gitu ya, maka bagaimana teman-teman bisa tidur. Nah, itu makanya kita mengurangi konsumsi karbohidrat ya sebisa kita ya. Kalau belum bisa sampai ketogenik ya, ini pilihan ya. Ketogenik karena memang itu kita harus mengikuti protokol keto ya. Tapi kalau saya pribadi saya tidak ketogenik ya, saya di bawah 50 lah, tapi kadang-kadang di atas 50 ya. Namun yang penting tidak lebih dari 100 ya. Misalnya lagi cheat day lagi apa ya, di atas 50. Tapi sejauh ini alhamdulillah ya bisa juga untuk membantu tidur ya. Oke ya. Oke, kemudian yang kedua adalah low stress. Ini justru adalah yang paling penting ya. Yang saya dapati gitu ya, bahwasanya kenapa sih kita ini nggak bisa tidur ya, memang kembali lagi benar lebih kepada ke arah stres ya. Stres, anxiety, depresi itu bisa menyebabkan kita itu susah tidur ya. Karena memang begini sebenarnya ya, stres itu kalau terlalu berlebihan
itu juga berpengaruh tidak hanya pada tidur tapi pada penyakit-penyakit lainnya. Ya, karena kan kalau kita kembali kepada hadis bahwasanya di dalam tubuh kita ada sebuah daging, yang mana kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Yaitu daging itu apa? Hati. Jadi kalau hati kita tenang, kita sehat. Ya, maka itu memang banyak sekali ya yang saya baca ya, bagaimana seorang itu bisa kena diabetes meskipun makannya teratur, bagus, tapi dia depresi setiap harinya. Itu bisa menyebabkan dia diabetes, ya. Bahkan yang pernah saya dengar dari terapis ya, misalnya contoh Ustadz Abdurrahman Dhani gitu ya, kenapa kita telinga berdengung gitu ya, kemudian tremor gitu, itu karena kita stres. Ketika kita stres, kerja ginjal berat sehingga mengakibatkan tadi ya. Jadi ternyata berpengaruh juga stres itu. Nah, jadi kita harus low stress gitu ya. Jadi low stress itu bagaimana caranya? Ya berarti ada ilmu manajemen stres. Silakan dipelajari bagaimana manajemen stres. Tapi intinya begini, sumber stres itu pasti ada terus di dalam kehidupan kita. Ya teman-teman, mau gimana pun pasti pernah kena stres. Nah, tinggal kita manage. Manage itu bisa dengan cara kita menyelesaikan masalah itu langsung apabila memungkinkan. Misalnya kita punya masalah dengan seseorang, kita selesaikan juga hari itu juga, atau pekerjaan segera kita selesaikan gitu ya. Maka kan dokter-dokter atau psikiatri kadang-kadang suka menyuruh kita untuk journaling. Journaling itu apa? Menuliskan apa saja yang sudah dikerjakan, atau menulis perasaan kita atau apapun itulah ya, curhatan kita ya. Atau yang kedua ya bisa dengan melakukan hobi untuk menghilangkan atau melupakan stres itu sejenak ya. Dan itu silakan ya dipelajari di manajemen stres, karena saya bukan pakar tentang manajemen stres, tapi yang jelas kita mereduksi stres kita ya, khususnya stres-stres yang timbul karena kita ya sering browsing di internet, khususnya untuk penyakit apapun ya, khususnya hemorrhagic jerk ini biasanya sudah menemukan berkali-kali ini yang menjadi masalah loh ya. Oknum penderita hemorrhagic jerk itu suka menganggap dirinya tuh kena penyakit parah banget. Ini sering saya temuin loh. Kemarin saya baru nemuin orang baru ini, kayaknya di YouTube juga, saya nggak sebut lah ya, orang luar ya. Semoga Allah bagi hidayah pada saya dan pada dia dan pada kita semua. Itu dia buat vlog ya, dia nggak bisa tidur seperti biasa, vlognya bisa di kasur atau sambil tidur di kasur dengan mata sangat menderita gitu ya, seolah-olah cuma dia doang yang kena penyakit ini gitu kan. Kemudian ada komen-komennya, iya sama saya juga 5 hari nggak bisa tidur, 4 hari nggak bisa tidur gitu ya. Lalu bahkan ada yang mendiagnosa dia itu kena proprispinal myoclonus, ada kena multiple sclerosis, kena encephalitis apa gitu, padahal there is no diagnose ya. Dan ini oknum hemorrhagic jerk sering begini ya, entah kenapa ya. Saya lihat di medsos ya, YouTube khususnya ini bahaya deh, jangan cari-cari. Makanya oknum-oknumnya harus kita tinggalin lah, jangan ikut-ikutan mereka. Mungkin mereka nggak paham agama atau gimana, kita nggak paham ya. Semoga Allah bagi hidayah pada mereka ya, kita jangan ikutin ya. Kenapa begini sebenarnya ya, silakan mempercaya atau enggak, karena sebenarnya kalau kita kembali lagi ke hadis yang saya sebutkan tadi, kalau kita hatinya baik, semua penyakit insya Allah akan baik. Maka kan pernah yang bilang kalau kita mensugestikan positif pada kesembuhan kita, insya Allah akan lebih cepat sembuh gitu ya. Karena apa? Karena kita ridho menerima penyakit ini gitu ya. Kemudian kita nggak banyak ngomel-ngomel, kita nggak banyak ngeluh, kita tinggal serahkan penyakit ini kepada yang memiliki saraf kita, Allah. Itu juga sebagai terapi yang paling ampuh menghindari stres ya. Dan juga jangan baca-baca grup-grup lain, misalnya saya ini nggak bisa tidur sekian hari gara-gara hemorrhagic jerk atau gara-gara insomnia ya. Nanti apa? Kita pasti kepikiran, gimana kalau saya kayak gitu. Akhirnya apa? Beneran kita nggak bisa tidur ya. Jadi saran saya ya tadi, udahlah kita lakuin hobi kita yang produktif, yang menyenangkan gitu ya. Kemudian kalau yang kerja aja seperti biasa, jangan masuk ke dalam rantai yang tadi ya. Silakan teman-teman percaya atau enggak ya, karena memang kadang-kadang ketika saya bilang gini masih ada yang mau kekeh, oh saya lebih senang lihat yang begini-gini, lebih senang mengikuti derita mereka, ya silahkan gitu ya. Kalau saya lebih baik tidak gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman saya lebih senang dan lebih respect sama yang begitu, dan menganggap kita ini penyakitnya langka, penyakitnya jarang dan sebagainya, dan setiap hari kita berkemelut di situ ya, itu silakan. Berarti kan kita membiarkan diri kita dalam keadaan stres. Kalau stresnya tinggi, kortisol kita tinggi, melatoninnya itu susah terbentuk. Ya mana melatonin terbentuk di malam hari, tapi karena kita stresnya tinggi, itu
gimana terbentuknya gitu ya. Yang harusnya jam 7 jam 8 habis isya itu kita udah ngantuk, ini nggak ngantuk-ngantuk, bahkan makin jadi hypnotic kita ya. Kalau dulu juga saya begitu ya, dulu ketika mungkin ada yang mengatakan pada saya mungkin itu cuma anxiety dan sebagainya, saya nggak percaya, saya malah mengatakan mungkin ini multiple sclerosis proporsional apa gitu, encephalitis ya. Karena dulu ketika awal saya kena hibikjer ketemulah dengan oknum yang mengatakan ini fatal insomnia, jangan ya. Ya mungkin itu perjalanan saya tidak ingin ya teman-teman seperti saya begitu, karena kan itu memperlama ya. Artinya apa, kalau hibikjer serahkan pada Allah, kemudian udah jangan stres. Dan yang tadi ya low carb tadi ya, jadi low carb tadi juga penting juga ya, karena kan kita tidak hanya pola pikir tapi pola makan gitu ya. Kalau bisa nanti ditambah dengan puasa silakan, ditambah olahraga yang lebih bisa apa ya, seneng yang sesuai teman-teman seneng gitu ya. Tapi emang untuk hibnikjer kalau lagi parah gitu ya, jangan olahraga mendekati tidur, jangan sore-sore, enggak, pagi aja olahraganya ya. Tapi kalau udah jarang hibnikjernya sore silakan, tapi kalau masih awal-awal ya masih parah dan sebagainya, utamakan penyembuhan hibnikjer dan dulu berarti olahraga sore. Olahraganya pun jangan yang berat-berat kalau masih hibnikjer parah ya. Ya jalan kaki kan olahraga, kemudian apa sepeda statis, jangan langsung angkat beban 100 kilo ya, jangan ya. Pergi ke gym angkat beban 100 kilo ya, malah nanti tambah stres kita, tubuh kita. Oke ya. Di sini saya berdoa kepada Allah ya, semoga Allah sembuhkan kita semua gitu ya, teman-teman juga dan siapapun yang terkena hibnikjer di muka bumi ini gitu ya. Semoga Allah terus bimbing kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.